Ribuan pendukung pemerintah turun ke jalanan ibu kota Caracas, Venezuela, Minggu waktu setempat. Mereka menuntut kembalinya Presiden Nicolas Maduro yang ditangkap dan dibawa ke luar negeri oleh Amerika Serikat. Para ibu pun turut serta dalam aksi demo tersebut. Aksi ini muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pasukan Amerika Serikat telah melakukan operasi dan menangkap Maduro. Washington menegaskan akan mengendalikan Venezuela untuk sementara waktu, termasuk opsi pengerahan pasukan militer. Dalam aksi protes, sejumlah massa tampak membawa senjata api, poster bergambar Maduro, serta aksesoris ikonik Super Budget, figur aksi Maduro, dan Super Silita yang menggambarkan istrinya Cilia Flores. Para pengunjuk rasa menilai penangkapan Maduro sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Venezuela. Sejumlah warga mengaku tidak percaya operasi AS dapat berlangsung tanpa perlawanan militer. Protes juga menolak segala bentuk pemerintahan baru yang dinilai akan ditentukan oleh Amerika Serikat. Massa menegaskan Venezuela adalah negara merdeka dan berdaulat, serta menolak campur tangan AS atas sumber daya minyak nasional. Sementara itu, Nicolas Maduro dilaporkan ditahan di pusat tahanan di New York dan akan menjalani sidang pengadilan hari Senin atas dugaan kasus narkotika. Aduh, baru masuk ke beberapa hari ya di 2026 udah ada aja nih dar-der-dor yang mengejutkan dunia ya Shan. Bayangin aja Presiden sebuah negara yang berdaulat tiba-tiba ditangkap di kediamannya. Di negaranya sendiri dibawa ke luar negaranya kemudian ditahan oleh Amerika Serikat. Nah khususnya adalah Presiden Donald Trump ya yang menginstruksikan. Tapi memang betul-betul ya Trump ini makin hari gebrakannya makin ada aja. Betul sekali, jadi sangat wajar ya kalau misalnya warga Venezuela khususnya pendukung Maduro ini pada turun ke jalanan untuk aksi unjuk rasa. Karena ini kan masalahnya soal kedaulatan negara. Dah, bayangin aja nih sekritis-kritisnya warga terhadap pemerintah, kalau tahu pemerintahnya tiba-tiba dibawa paksa oleh presiden negara lain, pastilah warganya akan marah. Nah rupanya nih Shan, kelakuan Trump memberikan ketakutan nih untuk sejumlah kepala negara. Presiden Kolombia nih misalnya Gustavo Petro yang udah mulai panik dan memerintahkan untuk perlindungan ketat untuk dirinya. Nah karena Trump ini kan sempat bilang ya nextnya nih bakal Kolombia ini jadi targetnya. Betul. Nah jadi mendingan emang Trump ini kurangin ya kelakuan begini yang bikin deg-degan negara lain gitu. Apalagi kalau sampai nyerempet ke negara-negara lain ini kan jadi kita juga ikutan tegang meskipun ya kita jauh begitu ya nggak di kawasan ataupun benua Amerika. Dan harapannya tahun baru ini kan memulai harapan baru ya pengennya damai-damai aja gitu. Betul, tapi tahan dulu nih Shan harapan itu karena kayaknya dunia memang lagi nggak baik-baik saja deh. Tapi yang pasti memang ada motif nih di balik itu karena kalau kita lihat di balik kelakuan Trump kayak misalnya nih usai penangkapan Presiden Maduro Trump malah memerintahkan perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi dan juga mengelola perusahaan minyak Venezuela. Ujung-ujungnya masalah energi juga nih ternyata. Bener banget dan jadi sebetulnya apa sih ambisi dari Trump ini? Itu kayaknya menjadi sebuah pertanyaan yang tidak akan terjawab dalam waktu dekat begitu ya. Karena soal seberapa besar sebetulnya kekuasaan yang ingin Trump bawa ke negaranya. Karena ini kayaknya sudah menyentuh banyak sektor sekaligus. Nah tidak hanya ketegangan dari politik tapi juga dari teknologi nih Shan. Karena perusahaan OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT membuka lowongan kerja dengan gaji yang fantastis. Mencapai 555 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,2 miliar rupiah per tahun. Namun di balik angka besar itu deskripsi pekerjaan yang ditawarkan dinilai sangat berat dan penuh tekanan. Posisi yang dicari adalah Head of Preparedness, sebuah peran strategis yang bertanggung jawab melindungi manusia dari risiko kecerdasan buatan yang kian canggih. Tanggung jawabnya mencakup mitigasi ancaman terhadap kesehatan mental, keamanan siber, hingga potensi penyalahgunaan AI dalam senjata biologis. CEO OpenAI Sam Altman mengakui bahwa pekerjaan ini tidak mudah. Ia menyebut kandidat terpilih akan langsung dihadapkan pada tantangan besar sejak hari pertama, mengingat peran tersebut sangat krusial dalam memastikan perkembangan AI tetap aman bagi umat manusia. Lowongan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran dari para pelaku industri teknologi sendiri. Sejumlah tokoh penting seperti CEO Microsoft AI Mustafa Sulaiman dan pendiri Google DeepMind Demis Hassabis
secara terbuka memperingatkan potensi bahaya AI jika tidak dikendalikan dengan baik. Kekhawatiran tersebut diperparah oleh minimnya regulasi AI secara global. Para ahli menilai industri AI saat ini sebagian besar mengatur dirinya sendiri, meski dampak teknologi ini semakin luas dan kompleks. Tekanan terhadap OpenAI juga datang dari meningkatnya ancaman keamanan siber. Perusahaan pesaing Anthropic melaporkan adanya serangan siber yang melibatkan AI yang beroperasi hampir secara mandiri. OpenAI sendiri mengakui bahwa kemampuan model AI terbarunya dalam melakukan peretasan meningkat tajam dalam waktu singkat. Di sisi lain, OpenAI tengah menghadapi sejumlah gugatan hukum terkait dugaan dampak ChatGPT terhadap kesehatan mental pengguna. Perusahaan menyatakan sedang meninjau kasus-kasus tersebut dan berkomitmen meningkatkan sistem agar lebih peka terhadap tanda-tanda tekanan emosional. Dengan valuasi perusahaan mencapai sekitar 500 miliar dolar Amerika Serikat, OpenAI menawarkan bukan hanya gaji besar tetapi juga kepemilikan saham. Wah, menurut kamu gimana Nisa? Kalau saya justru melihatnya agak terlambat gitu ya, kalau bisa sampai gaji orang ataupun karyawan ini 9 miliar cuma buat mengantisipasi bahaya aja. Ini kan artinya berarti OpenAI sendiri baru sekarang ini benar-benar panik, padahal produknya sendiri sudah dipakai ratusan juta orang. Bener sih, tapi mendingan telat daripada nggak sama sekali. Karena kalau misalkan kita lihat memang tujuannya adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Mereka sadar ternyata resikonya ini betul-betul nyata, Shan. Dan mereka ini berani investasi yang besar-besaran untuk keamanan. Jadi memang tidak semua perusahaan teknologi mau sejujur itu ya, mengakui kebutuhan orang khusus buat nahan sebuah efek ciptaan mereka sendiri. Ya itu benar, tapi masalahnya Nisa, tanggung jawab itu kan datang setelah teknologinya terlanjur lepas ke publik. Ini bukan obat yang dites di lab, tapi AI yang memang sudah mempengaruhi cara orang berpikir, bekerja, bahkan kondisi mental. Jadi sebetulnya pertanyaannya kenapa bukan dari awal? Fair point, tapi realitanya nih Shan, perkembangan AI itu kan cukup eksponensial ya. Bahkan penciptanya pun ini mungkin kaget nih dengan kecepatannya. Justru ia mengkhawatirkan negara dan regulator kelihatan ini jauh lebih lambat dari perusahaan. Nah itu dia, akhirnya keselamatan publik juga kan digantungkan dari satu ataupun ke satu jabatan gitu ya di perusahaan swasta. Padahal dampaknya ini kan lintas negara, lintas hukum dan juga kalau sampai salah langkah efeknya bukan cuma ke OpenAI tapi juga ke masyarakat global. Dan di situ nih letak di mana materi debatnya gitu ya, karena apakah kita masih bisa mengandalkan nih etika korporasi untuk teknologi sebesar ini? Atau jangan-jangan dunia memang sedang butuh aturan keras sebelum AI berkembang lebih cepat daripada kemampuan kita dalam mengendalikannya. Nah kalau tadi kan berita-beritanya ini cukup menegangkan ya, tapi ini tampaknya ada angin segar nih bagi Indonesia. Karena Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terharu ketika mengetahui bahwa masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat paling bahagia di dunia menurut hasil survei Global Flourishing Study. Hasil survei yang diriset secara kolaboratif antara Harvard University, Baylor University, dan lembaga riset Global Gallup tersebut menyatakan dari hampir 200 negara yang dilibatkan, Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia yang rakyatnya mengatakan bahagia atas negaranya. Dalam pidatonya pada acara perayaan Natal Nasional 2025, Prabowo menilai hasil survei tersebut cukup membingungkan. Karena ia mengakui sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum sejahtera. Namun ia terharu karena di samping kekurangan tersebut, masyarakat masih merasa bahagia. Oleh karena itu, Prabowo berkomitmen untuk terus berupaya dan bekerja keras agar dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia.
negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya faham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan bisa harus kita akui keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia, ini membingungkan bangsa-bangsa lain, membingungkan bangsa-bangsa lain, dan juga mengharukan bagi saya. Wow, cukup mencengangkan ya. Sasa Indies Economy Indonesia disebut sebagai negara paling bahagia di dunia versi Global Flourishing Study. Iya, cukup menarik sih ya risetnya, Shan. Kira-kira parameternya apa nih? Tapi di segala keterbatasan, rakyat Indonesia dikatakan malah justru bisa merasa bahagia. Tapi semoga itu lebih nunjukin kuatnya nilai sosial, kebersamaan, dan juga cara masyarakat kita memaknai hidup ya. Betul sekali Sasa, dan apalagi Pak Prabowo sendiri ini mengakui kondisi rakyat ini masih hidup sederhana tapi tetap punya rasa bahagia. Itu justru yang membuat saya justru memperlihatkan ketahanan mental masyarakat Indonesia. Banyak negara yang mungkin lebih maju secara ekonomi tapi belum tentu warganya ini kan punya rasa cukup dan juga solidaritas begitu ya seperti di Indonesia. Iya, setuju Shan. Tapi di titik ini juga penting nih untuk tetap realistis. Jangan sampai hasil riset tadi kalau label Indonesia si paling negara bahagia ini jadi alasan untuk menunda perbaikan kesejahteraan. Justru karena rakyatnya kuat dan bahagia, negara justru harus lebih bertanggung jawab lagi, lebih besar untuk memastikan kehidupan yang lebih layak. Betul Sasa, jadi rasa bangga ini harus dibarengi dengan kerja nyata. Di akhir, kebahagiaan rakyat seharusnya bukan cuma soal perasaan, tapi juga didukung oleh keadilan, keamanan, dan juga kesejahteraan yang berkelanjutan. Betul, harus dibarengi perbaikan nyata. Karena kalau tidak, yang terjadi bukan kesejahteraan namanya, tapi rakyat yang justru terbiasa untuk bertahan. Betul.